Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi belajar sama Bu Uci dalam geografi. Hari ini kita belajar dalam 10 konsep geografi. Konsep geografi itu terbagi dalam 10 jenis. Yang pertama, konsep lokasi. Yang kedua, jarak. Yang ketiga, keterjangkauan. Yang keempat, pola. Yang kelima, morfologi. Yang keenam, aglomerasi. Yang ketujuh, nilai guna. Yang kedelapan, interaksi interdependensi. Yang kesembilan, keterkaitan ruang. Dan yang kesepuluh, diferensiasi area. Kita mulai dari konsep pertama, yaitu konsep lokasi. Apa itu konsep lokasi? Lokasi merupakan letak suatu objek di permukaan bumi, di mana itu kita bagi dalam dua konsep. Yang pertama, lokasi absolut, dan yang kedua, lokasi relatif. Lokasi absolut yaitu letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur bumi, tetap tidak berubah. Contohnya, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Contoh yang lainnya, Sumatera Barat terletak pada 0 derajat 54 second lintang utara sampai 3 derajat 30 second lintang selatan, dan 98 derajat 36 second bujur timur sampai 101 derajat 53 second bujur timur. Itu dikatakan absolut, pasti tidak akan berubah. Konsep lokasi kedua yaitu konsep lokasi relatif. Apakah itu? Letak suatu tempat berdasarkan wilayah sekitarnya atau posisinya di permukaan bumi. Lokasi ini dalam perkembangannya bisa berubah. Contohnya, ibu kota Kabupaten Agam Lubuk Basung. Itu sebelum Bukit Tinggi tanggal 19 Juli tahun 1993. Contoh lainnya, Jam Gadang terletak di depan bangunan Pasar Rateh. Itu merupakan relatif, karena bisa juga dikatakan Jam Gadang terletak di depan Ramayana, juga menyatakan lokasi Jam Gadang. Kita lanjut yang kedua, yaitu jarak. Jarak apakah? Jarak itu merupakan ukuran satu tempat ke tempat lain. Jarak juga terbagi dua, ada jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut yaitu jarak antar dua objek yang diukur dengan satuan panjang. Apa aja? Seperti meter, sentimeter, kilometer, mil, dan lain-lain. Contohnya, jarak Bukit Tinggi ke Padang sejauh 91 km. Jarak Jam Gadang ke SMA Negeri 4 Bukit Tinggi sejauh 4 km. Berarti di situ ada satuannya, kilometer. Itu merupakan jarak mutlak atau absolut. Yang kedua, jarak relatif. Jarak antar dua tempat atau objek yang diukur dengan satuan waktu, lama perjalanan, biaya perjalanan, dan sebagainya. Contohnya, waktu tempuh Padang naik bus adalah 2 jam, sedangkan naik sepeda motor adalah 1,5 jam. Contoh lain, jarak Padang-Jakarta ditempuh selama 1,5 jam bila menggunakan pesawat terbang. Itu merupakan jarak relatif, tergantung biaya atau alat yang digunakan untuk menempuh suatu tempat. Yang ketiga, keterjangkauan. Keterjangkauan adalah tingkat kemudahan suatu objek atau daerah untuk dijangkau dengan sarana transportasi atau komunikasi, atau hubungan dengan medan terkait dengan sarana transportasi yang digunakan. Di garis bawah ya, sarana transportasi. Contoh, banjir lahar dingin menerjang Lembah Hanai tanggal 11 Mei 2004, sehingga memutuskan akses jalan dari Padang ke Bukit Tinggi. Atau yang kedua, suku Sikere terletak di pertengahan Pulau Mentawai, hanya dapat ditempuh dengan akses kapal kecil. Itu menyatakan konsep keterjangkauan. Yang keempat, konsep pola. Pola adalah susunan, bentuk, dan persebaran objek atau fenomena alam atau sosial di permukaan bumi. Indikator untuk konsep pola itu, yang pertama memusat, kedua memanjang, ketiga menyebar, yang keempat teratur atau tidak teratur. Contohnya,
Pemukiman penduduk di kota Pariaman memanjang di sepanjang pantai Pariaman. Contoh lain, penduduk di kota Bukit Tinggi memusat di sekitar kawasan Pasar Bawah. Yang kelima, konsep morfologi. Morfologi itu merupakan perwujudan bentuk daratan permukaan bumi sebagai proses dari hasil pengangkatan atau penurunan wilayah. Contoh dari konsep morfologi yaitu bentuk lahan suatu wilayah akan dikaitkan dengan erosi, pengendapan, dan aktivitas tenaga endogen. Atau kenampakan alam wilayah Afrika Utara didominasi oleh gurun Sahara. Itu merupakan konsep morfologi. Atau contoh lain, Bukit Tinggi dikelilingi oleh bukit barisan. Yang keenam, konsep aglomerasi adalah pemusatan aktivitas pada wilayah tertentu yang memiliki keunggulan, baik spasial maupun non-spasial. Contohnya, sebagian besar penduduk di Indonesia terkonsentrasi pada lahan-lahan subur. Yang kedua, penempatan lokasi mal atau pasaraya selalu berkaitan dengan fenomena penduduk padat. Atau contoh lain, adanya fenomena kampung Ambon, kampung Melayu, kampung Batak di daerah metropolitan, menandakan masih kuatnya ikatan asal-usul kedaerahan. Yang ketujuh, konsep nilai kegunaan, yaitu nilai suatu objek atau tempat yang mempunyai kegunaan yang berbeda-beda dilihat dari fungsinya. Contohnya, pantai pesisir selatan adalah salah satu tujuan objek wisata Sumatera Barat. Sementara pantai air Bangis di Pasaman Barat sesuai dengan tujuannya untuk nelayan. Hutan bakau di pinggiran pantai dapat berfungsi sebagai penahan ombak dan mencegah erosi. Lalu contoh lain, hutan lindung juga berfungsi sebagai suaka marga satwa. Konsep yang ke-8, interaksi interdependensi, adalah hubungan timbal balik saling mempengaruhi atau bergantung antara wilayah atau objek atau aktivitas yang satu dengan yang lainnya. Contoh, hubungan antara desa dan kota. Warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. Lingkungan RT membutuhkan warga untuk hidup dan melaksanakan kegiatan, sedangkan warga membutuhkan wadah atau tempatnya. Konsep yang ke-9 yaitu keterkaitan ruang adalah interaksi antara objek atau tempat suatu dengan objek lainnya yang menunjukkan hubungan penyebaran atau sebab akibat. Contohnya, Jakarta yang mendapatkan banjir kiriman dari Bogor. Kota tersebut merupakan dataran rendah, sedangkan Bogor merupakan dataran tinggi. Air akan mengalir dari dataran tinggi ke dataran yang lebih rendah. Contoh kedua, banyaknya pendatang baru di kota besar telah menyebabkan angka pengangguran dan kriminalitas meningkat. Terakhir, konsep diferensiasi area adalah perbedaan karakteristik antar objek atau wilayah yang dapat berupa bentang alam, kependudukan, pembangunan, dan perekonomian. Contohnya, masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga pegunungan biasanya bekerja di kebun atau di ladang. Wilayah gurun memiliki suhu tinggi, kering, panas, dan sedikit flora fauna. Sementara di wilayah tropis, sebaliknya hutan lebat, fauna beragam, dan lembab. Nah, anak-anak ibu, itulah materi tentang 10 konsep geografi. Next video kita lanjutkan ke prinsip geografi.